Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Ibu. Silakan duduk ya Ibu ya. Gak apa-apa Bu, Gak apa-apa, ya. santai saja Ibu ya di sini mah. Apakah sudah nyaman Ibu? Udah Bu di sini aja. Alhamdulillah ya Ibu ya. Perkenalkan ya Ibu ya, saya dengan Bidan Diva yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Jadi semisal Ibu ada mau konsultasi gitu, bisa bersama saya dari pukul 7 pagi hingga 2 siang. Sebelumnya kita kontrak waktu dulu ya Ibu ya. Jika kurang lebih 15 menit, apakah Ibu berkenan? Boleh Ibu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu juga terlihat sedang santai ya Ibu ya. Saya lagi free. Lagi makan lama. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Saya Anissa. Oh Anissa. Nah sambil saya catat ya. Iya. Mau dipanggil apa Ibu Anissa? Nisa aja. Bisa aja. Iya, teman-teman saya juga Nisa. Bisa ya. Bisa ya. Sebelumnya bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya khawatir Ibu ini kita bakal diceritain kan ke siapa-siapa. Insya Allah ya, kami sebagai tenaga medis akan menjaga kerahasiaan pasiennya semaksimal mungkin. Jadi apapun informasi yang Ibu berikan kepada kami atau tenaga medis, insya Allah gitu akan aman gitu kerahasiaannya. Alhamdulillah Bu, saya juga tenang. Saya iya sebenarnya sini teh aku nanti cerita saya cuma luar Ya akan kenal Ibu, insya Allah ya kami akan menjaga kerahasiaannya. Terima kasih juga ya Ibu sudah percaya gitu. Ibu saya sudah nikah baru sebulan yang lalu ya sebulan yang lalu ya coba saya tuh pengen punya anak soalnya gimana ya belum siap gitu Belum siap Ibu ya saya belum siap suami saya juga belum siap soalnya kan suami saya teh TNI ya jadi saya tuh kalau memikirkannya kalau nanti punya anak gitu belum siap ditinggalin gitu sama suami saya kan kalau sekarang mah dia tugas juga saya mah bisa healingnya sama teman-teman beda kan kalau udah punya anak mah bisa kayak saya takutnya nggak bisa gitu jadi saya tuh pengennya tuh nanti gitu dia punya anaknya 5 tahun ke depan gitu. Nah di sini ada Oh, untuk KB ya ada Ibu. Nah, sebelumnya Ibu apakah ada kendala lain terkait Ibu menunda kehamilan Ibu? nggak ada sih cuman kayak kalau ekonomi mah alhamdulillah gitu saya juga tercukupi gitu ya cuman ya belum siap aja gitu terus malahan tekanan dari keluarga saya gitu soalnya ya Neng cepetan atau punya anak gitu mama pengen gendong cucu tapi dari saya itu belum siap gitu jadi kayaknya pengen di KB dulu aja Gitu. Jadi untuk dari Ibu dan Bapaknya juga belum siap ya Ibu ya. Tapi dari keluarga bagaimana Ibu jika Ibu melakukan KB selama 5 tahun ke depan? Apakah nanti ada tekanan gitu? saya mah insya Allah sebenarnya saya juga udah izin dari teh kesini sama orang tua saya walaupun si mama teh pengennya mah saya mau punya anak ya cepet-cepet tapi dan meren si mama teh meren yang punya anak saya gitu ya jadi ya insya Allah beneran gitu. Baik Ibu ya, jika Ibu alhamdulillah jika Ibu sudah berkonsultasi dulu gitu bersama keluarga Ibu dan suami Ibu juga sudah berkomitmen ya bersama suami Ibu. Selanjutnya saya ingin menanyakan biodata diri Ibu, apakah diperkenankan Ibu? Iya boleh. Ini itu tujuannya untuk agar informasi yang Ibu berikan itu tercatat gitu, ada bukti fisiknya, tidak hanya diingat saya juga gitu kan, takutnya lupa ya. Iya benar Biasa manusia gitu ya Bu ya. Kalau boleh disebutkan nama panjang Ibu? saya Nisa Zahra. Saya Dr. Umurnya berapa Ibu? Saya masih 21. Oh, 21. Iya. Masih muda ya Ibu ya? Iya Kayak makanya nikah tahun berapa Ibu? Ibu baru bulan kemarin. Bulan kemarin. Jadi habis nikah langsung merencanakan gitu ya kapan mempunyai anaknya agar siap gitu ya. Baik, Ibu. Untuk alamatnya di mana Ibu? Saya di Cimencang. Cimencang. Itu di mana Ibu? Itu Ibu sudah gede bagi. Oh, udah pagi Ya. Untuk RT-nya Ibu? 2 RT 2. RW-nya Ibu? 8. 8. Nomornya? Rumah saya nomor 3. Nomor 3. Nah, izin Ibu ya, soalnya ini untuk data Iya, Ibu, nggak apa-apa. sakit juga.
Nah, untuk pendidikan terakhirnya apa Ibu? Saya tuh baru lulus S1 langsung nikah. Oh, baru lulus Iya. rezekinya dua, Ibu 2 kali lipat. Iya, makanya kemarin tuh saya baru wisuda langsung nikah gitu. Dia kado gitu ya. Ya 2 kali kadonya. Apakah sebelumnya Ibu pernah berhubungan? Pernah Ibu baru 2 kali sih. 2 kali, tapi yang memakai pengaman tidak Ibu? Enggak sih Ibu, soalnya belum tahu nih apa aja gitu pengalamannya gitu. Makanya saya juga sambil menikah sekarang mau periksa gitu takutnya kebobolan. Ibu ya. Gitu. Ibu ya, untuk menikahnya baru 1 bulan ya Ibu ya? Iya. Kalau siklus haidnya ini gimana Ibu? Teratur tidak? Teratur sih alhamdulillah. Kalau siklus haid saya itu 28 hari. Bagus ya Ibu ya, itu normal. Normal Ibu. Ya, Ya, bagus. Untuk haidnya teratur Ibu? Teratur. Biasanya berapa hari Ibu? 7 hari sih. 7 hari. Kira-kira biasanya suka banyak atau sedikit? Kalau di awal sih suka banyak, tapi kesana-sana nyaman, biasa gitu. Kira-kira banyaknya itu berapa hari? 2 hari di awal sih banyak banget. Berarti sisanya dikit ya. Untuk warnanya Ibu, apakah warna darahnya seperti hitam, merah, coklat, atau bagaimana? Di awal tuh suka pekat gitu ya, pekat banget sampai kayak hitam pernah. Tapi kesana-sananya mah ya kayak darah yang segar aja sih gitu. Bagus ya Ibu ya. Saat haidnya Ibu pernah merasakan sakit gak gitu di area perut Ibu? Pernah sih kayak awal-awal Bu kalau ada kamu bisa digunakan pingsan gitu. Ya soalnya sakit dong. Sakit gitu ya. Kalau untuk sakitnya bagaimana nih Ibu? Di Seperti sini kayak di bawah perut, di bawah perut itu loh Bu, kayak di bagian kanan atau kiri bawahnya? segini sih Bu. Di area perut bagian bawah Ya di ya. lemes-lemes gitu. Tapi sehari di awal doang sih Bu, kesananya mah nggak pernah biasa aja. Nah Ibu kan tadi bilang ya sakitnya hampir ingin pingsan gitu ya Ibu ya. Ibu normal nggak sih itu? Kira-kira jika diperkirakan dengan skala Ibu ya, kalau 1 sampai 3 nyerinya itu ringan Ibu, terus kalau 4 sampai dengan 6 nyerinya itu sedang, kalau 7 hingga 10 nyerinya itu hebat. Kira-kira Ibu di skala berapa? Paling 5 ya kayaknya sedang aja, cuman Sedang berarti. kadang sakit banget, tapi kadang juga biasa sih sakitnya. Tapi bentar doang sih, cuma di hari pertama. Begitu. Jadi Ibu tidak usah khawatir ya untuk melihat itu normal Ibu untuk hari pertama dan hari kedua itu. Selanjutnya sudah ya tadi kita lanjutkan ke ini Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya ini juga untuk data di formulirnya. Untuk kerjaan suami Ibu apa Ibu? Suami saya kan TNI. Oh, TNI ya tadi ya yang bilang. TNI-nya di mana Ibu kerjaannya? Ya, suami saya itu sekarang lagi di Papua, kasihan Berarti jauh. LDR ya Ibu Iya, ya. saya baru nikah. Sudah berapa bulan Ibu jadi LDR? Baru sih, kan kemarin saya nikahnya bulan lalu. Perginya mah baru seminggu kemarin. Jadi setelah nikah gitu ya. Nah Ibu untuk mohon maaf ya sebelumnya untuk pendapatan suaminya apakah tercukupi atau Ya, bagaimana? alhamdulillah sih tercukupi. Alhamdulillah ya Ibu ya. Terus Ibu ada pantangan nggak gitu di hidup Ibu? Seperti misal tidak boleh melakukan olahraga yang berat-berat karena takut terjadinya nyeri atau bagaimana? Nah, saya mah sering olahraga Ibu, saya mah seminggu sekali pilates. Pilates. Iya. Pilates di mana Ibu? Kebetulan saya juga Ibu di mana? Saya di Berangga. Oh di Berangga. Iya. Bagus sekali Ibu. Ibu Iya. suka olahraga gitu. Terus Ibu untuk pola makan Ibu nih, apakah Ibu ada pantangan gitu? Enggak ada sih makanan mah, tapi saya tuh ada kebiasaan buruk seperti suka makan junk food gitu loh. Soalnya kayak kan saya udah bisa dari orang tua saya, jadi sendiri di rumah males masak Ada kalau masak sendirian. Jadi saya kayak go food gitu. Biasanya makanan yang Ibu makan itu apa? Gak jauh sih, kalau nggak pizza ya burger. Gitu. Kira-kira makanannya itu berapa kali sehari?
Kalau saya sih makan cuma 2 kali sehari tuh, soalnya kayak malam saya udah gak makan dari jam 6 ke atas tuh. Tapi suka makan nasi Ibu. Makan sih kalau siang-siang. Kira-kira itu Kalau saya makan sih gimana pernah, cuman kalau biasanya cuman secentong sih, kalau lagi lapar 2 centong. jadi lebih seringnya makan makanan junk food ya Ibu ya. Ya, jadi saya tuh lebih suka makan cemilan gitu loh daripada nasi gitu. Nanti akan kita bahas ya Ibu ya di materi selanjutnya. Nah untuk pola minumnya Ibu bagaimana Ibu minumnya biasanya minum apa? Kalau minum sih saya sukanya ikuti sehari adalah berapa ya, 8 gelas. Kalau 8 gelas normal nggak sih Bu atau Normal kebanyakan? itu bagus, Oh, kan nah. bagus 18 Ibu ya. Oh, normal Iya. 8 gelas. Mungkin kalau kurang nanti Ibu bisa ini dehidrasi. Oh iya, berarti saya udah sehat. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Biasanya minumnya sehari berapa kali Ibu? Saya tuh kalau pagi 11 gitu, terus sebelum saya juga kan sebenarnya kerja sampingan ya, soalnya bosan kalau di rumah, baru bawa botol minum gitu. Ya. Kerjaannya apa Ibu? Saya bantu-bantu sih, saya kan sebenarnya pengen punya salon sendiri, tapi belum kesampaian. Tapi teman saya tuh ada yang udah buka, jadi saya tuh kayak sering main ke sana. Ikut kerja juga? Iya, saya tuh kayak bantuin kayak teman saya mantauin manajemen keuangannya. Jadi lumayan ya Ibu ya buat mengisi waktu luang, apalagi suaminya sedang kerja gitu ya. Bosan Ya. Apakah ada tantangannya Ibu untuk Ibu meminum sendiri? minumnya mah enggak sih ya. Bagus ya Ibu ya. Nah Ibu, baik Ibu untuk materinya sudah ya Ibu ya, tadi juga sudah persilakan. Nah selanjutnya Ibu udah izinkan ke suami untuk berkonsultasi mengenai hal ini. Nah apakah suami Ibu juga mendukung atau keluarga mendukung Ibu? Ya, mendukung sih sama saya. Soalnya dia juga khawatir kalau misalnya harus anaknya sendiri nanti aja. Baik Ibu, jika boleh tahu lebih dalam ya Ibu ya, menunda kehamilan Ibu, apakah Ibu ingin berdoa dulu nih bersama suami atau bagaimana? Apakah ada hal lain? Benar, saya tuh gimana ya, saya kan pacaran teh baru 3 tahun gitu. Jadi kayak udah nikah tuh pengennya halal dulu gitu, pengen bareng suami gitu. Jadi ya pengen punya anak mah pengen sih sebenarnya, tapi pengen nanti gitu Bu. Nanti ya, ya tidak apa-apa ya Ibu ya, yang penting Ibu mempunyai keinginan gitu untuk mempunyai anak, dikarenakan anak juga anugerah ya dari Tuhan. Untuk pola tidur Ibu gimana ini? Kalau saya sih sebenarnya suka begadang, soalnya juga sukanya tidurnya di peluk gitu, tapi kan suaminya lagi jauh, jadi kayak susah tidur, jadi saya tuh begadang ya terus kerjaannya. Oh begitu ya Ibu ya, tapi Ibu tidak sering mengantuk gitu atau gak kelelahan saat pagi hari? Iya sih, makanya suka rada bangun siang gitu, soalnya kan saya juga kan kerjaannya cuma ke salon teman gitu kan, sambil nungguin salon saya. Gitu. Tapi untuk pola hidup sehari-hari nih Ibu bagaimana? Apakah Ibu sering olahraga, makan buah-buahan yang sehat, atau gak Ibu hanya rebahan gitu di rumah atau bagaimana? Kalau buah-buahan sih saya suka banget ya, nyetok malah di rumah teh sekardus. Begitu. Ibu udah melakukan pola hidup yang sehat dari makanan, minuman, pola tidurnya polanya Ibu ya. Iya. Tapi hal yang lainnya Ibu alhamdulillah gitu ya, bagus sehat gitu. Nah sekarang kita melakukan pemeriksaan dulu ya Ibu ya. Pemeriksaannya meliputi tekanan darah, suhu dan nadi seperti itu Ibu. Nah, apakah Ibu berkenan? Baik Ibu, jika Ibu berkenan, mari kita langsung ke Ibu ya. Di sini Ibu. Ya Ibu. Ini sisa Ibu. Berarti Ibu sendiri ya berkonsultasi? Iya, soalnya suami saya teh
Ibu mau duduk atau tiduran? Boleh duduk aja. Oh, boleh. Teruskan ya Ibu ya kakinya. Apakah Ibu sudah nyaman? Ya. Baik ya, kita sekarang langsung pemeriksaannya saja. Lalu saya mah apa sambil duduk? Ya? Sambil duduk? Iya, gak apa-apa. Cuci tangan dulu ini Ibu ya. Biasanya bagaimana Ibu sehari-harinya? Apakah ada sesak? Ya sih, alhamdulillah. Maaf ya Ibu ya. Alhamdulillah Ibu ya, pernafasan Ibu normal. Nah, lanjut ke sini Ibu ya. Ibu bagaimana Ibu untuk tekanan darahnya biasanya kalau dicek suka normal atau tinggi atau rendah Ibu? Saya jarang dicek. Jarang dicek. Terakhir dicek kapan Ibu? Sebelum nikah kayaknya. Sebelum nikah. Berarti sebulan yang lalu ya Ibu ya? Ibu udah rileks belum Ibu? Udah Ibu. Sudah. Terakhir berapa Ibu tingginya? Terakhir berapa Ibu hasilnya? Normal Ibu. Normal. Ingat saya mah 128. Ibu udah rileks? Saya mulai ya. Ibu hasilnya di 110/90 ya Ibu ya? Ya, normal enggak Bu? Ya Ibu normal ya Ibu ya. Apakah ada keluhan lain tidak Ibu? Ada sih Ibu, cuman saya teh itu pengen KBT. Pengen KB aja ya. Sekarang periksa nadi dulu ya Ibu ya. Di kanan, di kiri Bu. Ya di sebelah yang terdekat saja, sebelah kiri ya. Ibu hasilnya juga sudah ya, ada di 60 kali per menit Ibu untuk mandinya maaf Ibu ya. Alhamdulillah. Ayah Ibu boleh dibantu. Sekarang lanjut ke berat badan dan tinggi badannya Ibu ya. Biasanya Ibu berat badannya berapa Ibu? Saya biasanya 45 sih. Oh 45 kilo Ibu. Sekarang kita lihat ya. Oh bening naik Ibu. Berat Alhamdulillah. badannya 20. Ya Allah, saya tuh emang lagi ini pengen naikin berat badan. Berat badan ya. Maaf ya Bu. Sekarang kita cek tingginya ya Bu ya. Iya. Tingginya ada di 158 ya Ibu ya. Iya. Nah Ibu kita kembali lagi. Bu, berarti KB itu udah apa aja ya? Soalnya saya mau milih sekarang biar langsung ke sini bilang ke suami saya. Oh begitu. Jadi Ibu periksanya ini, dipasangnya ini nanti ya Minggu Iya, saya. soalnya saya konsultasi dulu sama suami saya. Makanya kesini ya mau tahu dulu ada apa aja. Oh, baik. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai beberapa macam KB ya Ibu ya. Ibu apakah sebelumnya sudah mengetahui KB itu ada beberapa Ibu? Saya baru tahu kondom. Oh, baru tahu kondom saja Ibu ya. Ibu tahu dari mana? Dari internet? Ya, soalnya saya sama suami saya teh sebelum kemarin melakukan gitu ya. Ini kan takut kebobolan. Kebobolan Ibu ya. Ini itu yang pertama ada kondomnya Ibu ya, alat kontrasepsi juga dipakainya di ini Ibu, mohon maaf ya di kelamin bapaknya. Ya. Nah tapi ini tuh berguna, terus praktis juga Ibu dipakainya. Tapi untuk kekurangannya Ibu ya, kalau kondom itu kan dari bahan karet gitu ya Ibu ya.
kalau dipakai terlalu lama gitu atau terlalu sering, takutnya menyebabkan kebocoran gitu atau kerusakan, bisa juga kerobekan gitu Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan mengenai pria ini? Ya, lanjut aja. Lanjut aja. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya ini Ibu ada kondom wanita. Nah, tidak hanya pria saja Ibu ya yang ada kondomnya gitu, tapi wanita juga ada gitu Ibu. Nah, tetapi untuk wanita ini si bentuk kalau pria mah lonjong gitu ya. Kalau wanita ini tuh ada bulatan yang panjang gitu lebar. Nah, nanti kalau kondom wanita itu dimasukinnya ke vagina wanitanya gitu. Nah, jadi dia langsung memakai. Tetapi untuk kekurangannya itu sama seperti kondom yang pria gampang rusak gitu kan, dari bahan karet juga ya, takutnya dipakai terlalu lama jadi rusak sobek gitu, jadi spermanya juga masih bisa masuk gitu, kemungkinan hamilnya masih bisa terjadi Ibu gitu. Apakah ada yang bertanyakan dulu Ya, Ibu? lanjut aja. Lanjut saja. Ibu, selanjutnya di sini ada pil KB. Ibu ya, apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui mengenai pil KB ini sendiri Ibu? Belum. Oh, belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu ya mengenai pil KB. Nah, untuk pil KB ini ada kandungan ini Ibu, progesteron dan estrogen, yang mana ini itu untuk mencegah terjadinya ovulasi atau penyuburan. Kan Ibu sudah ini ya sudah menghitung masa ovulasi Ibu ya, penyuburan itu tadi yang Ibu sebutkan. Nah, ini itu biasanya diminumnya lewat mulut Ibu, ditelan oleh air minum atau air putih. Nah, biasanya ada 21 sampai 35 tablet Ibu. Tetapi untuk pemakaiannya itu harus setiap hari yang gitu. Misalnya Ibu meminumnya itu jam 12 siang nih. Nah, Ibu kebesokannya juga harus meminumnya jam 12 siang. Nah, itu tuh harus rutin Ibu setiap hari meminumnya. Ya, tapi untuk kekurangannya mungkin kurang efektifnya itu karena kan harus diminum tiap hari ya Ibu ya, harus rutin dan dengan waktu yang sama. Kalau misalnya Ibu maaf lupa gitu ya kan harus diulang lagi, dan kemungkinan kebesaran hamilnya bisa terjadi gitu ya Ibu. Apakah kira-kira Ibu berkenan jika pil KB ini? Saya suka Bu, ada yang lain? Oh ya, ada Ibu, tenang saja, masih banyak gitu ya yang lainnya. Nah, apakah ada yang tanyakan dulu Ibu? Ya, udah. Tidak. Baik Ibu. Nah, selanjutnya ada KB implan. Apakah Ibu pernah mendengar gitu atau pernah mencari tahu? Oh, enggak. Nah, ini tuh KB implan atau alat kontrasepsi juga Ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan gitu. Dipasangnya di bagian atas Ibu di sebelah sini. Nah, nanti jika Ibu ingin memasang ini, emang ya Ibu ya agak sakit gitu, sakit saat dipasangnya, tetapi dibius juga gitu agar tidak terlalu terasa nyerinya. Nah, Ibu, untuk KB implan ini untuk kekurangannya bisa menyebabkan menstruasi Ibu jadi kurang lancar gitu, kurang normal. Terus bisa terjadi memar gitu di area tangannya begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu mengenai KB implan sendiri? Ya, cuma segini. Ya, tenang saja Ibu, masih banyak lagi. Boleh Ibu. Nah, di sini ada suntik KB. Apakah Ibu pernah mendengar suntik KB? Saya tuh pernah dengar sih, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Oh Juga iya, tertariknya ke sini sebenarnya. suntik KB Ya, ya. soalnya pengennya 3 bulan, jadi udah sering pengen gitu. Oh iya. Tapi mau lihat dulu yang lain. Oh iya. Nah Ibu, betul ya tadi yang Ibu katakan suntik KB itu betul, ada 2 Ibu, yang pemakaian 1 bulan sekali dengan yang 3 bulan sekali. Nah, suntik KB ini emang ya Ibu ya praktis, terus dipakainya nanti ditusukkan ke area bokong Ibu gitu. Tapi Ibu sebelumnya tidak takut oleh jarum kan? Nah, baik Ibu ya, jika Ibu ingin memilih suntik KB ini tidak apa-apa gitu ya. Terus suntik KB ini kekurangannya ini Ibu ya, menstruasinya juga jadi terganggu gitu Ibu. Seperti ada bercak seperti darah gitu Ibu nantinya. Bagaimana Ibu, apakah ada pertanyaan? Baik Bu, saya mau pengen tahu Ibu yang Ayudi. Oh Ayudi, Ibu ya nanti ada selanjutnya. Nah, sekali Ibu ya, di sini ada Ayudi. Tapi saya takut itu mah
akhirnya nggak jadi dimasukin biar ya? saya jelaskan dulu ya biar ibu tidak ada perasaan takut gitu ya. Nah untuk IUD juga alat kontrasepsi ibu jangka pemakaiannya bisa 5 sampai 10 tahun ibu, emang ya lama ya untuk menunda kehamilannya itu gitu ibu, bagus. Cuma nanti itu ibu dipasangkannya ke rahim kita ibu, ke vagina gitu. Nah nanti dipasangkannya seperti ini gitu ibu. Tetapi untuk kekurangannya kan di sini seperti ada benang-benangnya ibu ya. Takutnya gitu kan bisa berposisinya itu pindah-pindah gitu ya kalau ibunya bergerak. Nah takutnya saat berhubungan juga nusuk gitu ke alat kelamin prianya, jadi merasa tidak nyaman gitu ibu saat berhubungan gitu. Udah beres Bu. Masih ada lagi ibu, tenang saja ya ibu ya, biar ibu banyak pilihan gitu mengenai KB gitu. Nah lagi deh. Lagi. Nah di sini ibu ada yang KB kalender ibu, apakah ibu sebelumnya sudah tahu KB kalender? Belum. Nah KB kalender ini emangnya ibu yang praktis gitu, efektif. Terus tidak usah memakai pasangan-pasangan apa gitu dimasukkan ke organ tubuh kita, hanya menghitung kesuburan ibu gitu. Apakah ibu sudah mengetahui cara menghitung kesuburan ibu gitu bagaimana? Sudah Ibu. Nah, baik ibu, jika ibu sudah, berarti saya perlu menjelaskan ulang lagi ya? Tidak usah ya. Baik ibu, jika ibu sudah tahu, jadi ini itu untuk jika kita memakai KB kalender kan ibu sudah di tangan aja gitu. Nah, tokin hubungannya jangan di tangan pas ibu subur gitu. Iya. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Saya itu penasaran nama KBJ Suratma. Oh, yang selanjutnya itu ya. Nah, ini ibu KB diafragma. Penasaran saya juga soalnya. Baik ibu, ini tuh alat kontrasepsi juga ya ibu ya. Ini bahannya bahan karet gitu ibu. Nah, tetapi untuk pemasangannya itu perlu ke dokter ibu. Nah, ini dimasukinya ke mulut rahim gitu ibu. Iya. Untuk kekurangannya ibu bisa ini ibu kalau dilakukan menstruasi jadi kurang lancar gitu. Ya. Nah, sudah mungkin segitu ibu, macam-macam KB apakah Banyak ya Ibu ternyata. Iya. Ya, kalau saya masih lihat dari yang tadi kayaknya KB, tapi yang tidak pulang. Oh, itu yang disuntik ibu ya? Iya. Kenapa ibu mau milih KB yang disuntik ibu? Saya pengen ke dalam jangka waktu yang lama, tapi kalau IUD gitu saya mau takutin soalnya walaupun jangkanya lumayan lama gitu ya. Iya. Tapi kayaknya saya nggak kuat deh. Takut sakit gitu juga ya bu ya? Jadi Baik mending ibu. suntik aja. Baik ibu, tidak apa-apa ya jika ibu inginnya memilih KB suntik untuk kenyamanan juga ibu ya. Lalu juga ibu untuk alat kontrasepsi gitu. Tetapi mungkin untuk kekurangan yang KB suntik ini bisa ini ibu menyebabkan jerawat juga, tidak apa-apa ibu, tidak apa-apa. Iya. Tapi saya ngomong dulu ya sama suami saya. Baik ibu, tidak apa-apa. Iya. Lebih baik gitu ya bu, konsultasi dulu bersama suami ataupun keluarga yang lain yang sudah pernah KB gitu, nyamannya bagaimana ya ibu ya. Saya hanya bisa memberitahu gitu Saya macam-macam terima kasih ya, KB-nya. saya jadi banyak pengetahuan tentang KB. Baik ibu ya, tadi ibu sudah menyimak dan memilih KB apa yang mau ibu ambil, serta ibu juga sudah tahu ya keuntungan kerugiannya apa gitu bagi ibu. Nah sekarang apakah boleh disimpulkan ibu intinya aja ya, poinnya saja mengenai KB-KB yang sudah saya jelaskan. Mungkin ibu nanti bisa menjelaskan juga ke suami ibu ataupun ke keluarga ibu gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan ya Ibu, ternyata KB itu banyak banget. Iya. Ada yang suntik, ada yang kondom, ada yang IUD gitu. Kalau dari saya sendiri kan tadi saya pengennya suntik, tapi nanti saya omongin lagi sama keluarga dan suami saya. Baik ibu, betul ya ibu ya, ibu sudah mengerti itu menjelaskan, terus bagus juga gitu ya ibu ya, meskipun materinya sangat banyak gitu ya ibu ya, tapi ibu langsung tangkap gitu apa yang saya informasikan kepada ibu. Nah ibu, mungkin dari saya informasinya hanya segitu ya.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Gak ada, Bu Bidan, makasih ya udah membantu saya. Baik Ibu, terima kasih juga ya Ibu sudah percaya gitu datang ke bidan gitu ke kami. Baik Ibu ya, kan sekarang Ibu belum mau memasang ya alat KB-nya. Nah kita ini ya Ibu ya kunjungan gitu ya, kunjungan berikutnya itu tanggal berapa? Nah, sekarang kan di tanggal 3 November ya Ibu ya. Ibu bisa, jika Ibu sudah berkonsultasi gitu bersama suami Ibu, bersama keluarga Ibu bisa datang lagi kemari, bisa tanggal 7 atau dari hari Senin sampai Jumat gitu, kita selalu buka 24 jam. Ya. Baik Ibu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ibu ya, yang kurang berkenan. Baik Ibu. Saya pulang duluan ya, Bu Bidan.